Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian, mahasiswa dan mahasiswi jamaah sholat subuh Masjid Al-Islam kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bersama buku Banyak Jalan Menuju Surga. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas jalan ke-8, yaitu adzan di tempat terpencil. Adzan di tempat terpencil. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'jabu rabbuka azza wa jalla." Allah Subhanahu wa taala merasa ta'ajjub. Ini salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ta'ajjub. Allah sangat ta'ajjub. Bangga diartikan bangga. Min ra'i ghanamin, dari pengembala kambing. Ra'i ghanamin. Yang dimaksud pengembala kambing di sini adalah bahwa ini adalah orang-orang yang tidak populer. Dan di sini pun tidak ada satupun yang jadi pengembala kambing. Jadi nggak kena semua nih yang ada di sini. Ada yang di sini pengembala kambing? Nggak ada. Artinya para hadirin rahimakumullah, ada sebagian orang yang mungkin kita remehkan, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala itu mulia. Pengembala kambing. Dan pengembala kambing ini bukan sekedar pengembala kambing, tetapi mempunyai sejarah yang panjang. Tidak ada satu nabi pun kecuali dia mengembala kambing. Nah, ini ada filosofinya, bahwa para nabi ini adalah para pemimpin. Maka kita ketika kecil mereka sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui pengembala kambing. Kambing ini dianggap percontohan rakyat yang akan dipimpinnya. Maka pendidikan kepemimpinan itu dimulai dari kecil dan ada contoh. Contohnya adalah kambing. Kambing ini adalah hewan yang sangat dimuliakan dalam Islam. Bahkan melebihi sapi, melebihi kerbau, melebihi unta, melebihi dinosaurus. Dan tidak ada satupun nabi yang mengembala dinosaurus. Tetapi sayangnya ya, film-film dinosaurus sangat viral. Ini kan menjauhkan dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan berkorban yang paling afdal adalah dengan kambing. Ya, tapi kambingnya kambing yang super, yang mempunyai 2 tanduk dan harganya mahal. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bukan karena kambingnya, tapi juga karena karakter kambing itu lebih lembut, lebih mudah diatur dibanding dengan sapi. Untuk menyembelih 1 sapi aja membutuhkan 10 orang kadang-kadang. Dan banyak yang mati karena ditendang oleh sapi. Tetapi tidak ada dalam sejarah orang mati ditendang oleh kambing. Ya. Kambing ini dagingnya sangat bagus, menjadi bahan utama sate. Maka kalau kita kepingin makan sate, makanlah sate kambing, bukan sate sapi, bukan sate ayam. Sate kambing adalah bagus. Tetapi justru kambing itu dikambing hitamkan. Padahal dia itu putih, tapi tetap aja dikambing hitamkan. Ini membuat kolesterol, ini membuat penyakit, ini yang salah dirinya, tapi yang disalahkan kambingnya. Seperti kalau orang berjalan kemudian ya, terantuk, tersandung batu, yang disalahkan batu di tengah jalan katanya. Disalahkan batunya, padahal dianya yang salah tidak melihat. Begitu juga kambing. Jangan nyalahkan kambing. Kambing itu binatang para nabi, binatang yang dimuliakan dalam Islam, dan dagingnya paling empuk.
dibanding dengan daging-daging yang lain, terutama kambing muda. Jadi kalau ingin beli sate, belilah sate kambing muda. Sangat empuk dan sangat bagus untuk kesehatan. Susunya bisa menguatkan kekuatan tubuh kita, bahkan menguatkan imun. Nah, makanya makan sate kambing bisa menghindarkan dari virus COVID-19. Nah, makanya ketika virus COVID-19 ini banyaklah beli sate kambing dan minum susu. Susunya susu kambing, jangan susu kaleng, susu bubuk, enggak, susu kambing asli. Ini terbukti menguatkan tubuh kita. Jadi kita bicara apa sih kok jadi ke kambing? Kalau ingin terangkan kambing, bawa kambing ke sini, kemudian ada testimoni, langsung tahu apa kelebihan kambing. Rasulullah SAW itu pernah sholat di masjid, kambing masuk ke dalam masjid Nabi Muhammad SAW, sehingga melewati depan beliau. Ketika melewati di depan beliau, nggak mungkin kambing diginikan, dihalangi dengan tangan, maka beliau ngalah dengan kambing. Beliau maju, menempel perutnya ke tembok atau ke tiang sehingga kambing itu bisa lewat. Bahkan salah satu riwayat menyebutkan sujud itu yang benar adalah sujud di mana anak kambing bisa lewat di belakang, di bawah perut kita. Itu anak kambing sebesar apa itu? Jadi kalau sujud terlalu ke bawah, itu nggak benar, nggak nyunah itu. Gimana kambing bisa lewat kalau kita selonjor berat begitu? Itu dulu ada itu orang-orang yang terlalu berlebihan dalam Islam, berlebihan di dalam mengamalkan ibadah. Masuk sujud sampai berapa meter itu? Itu kalau saya imamnya saya lama-lamain, biar dia capean. Sujud itu biasa aja, pertengahan. Bagaimana ukurannya? Anak kambing bisa lewat di bawah kita. Artinya sholat itu senyaman kita posisinya. Islam tidak menyiksa seseorang dalam sholat. Intinya kambing adalah binatang yang sangat dimuliakan dalam Islam. Salah satunya dalam hadis ini, ya, Allah bangga terhadap pengembala kambing. Ya, kambing itu makannya rumput, tidak merusak, dan dia dekat dengan manusia. Ya, dia tidak marah, bahkan anak kecil banyak suka dengan kambing, tapi takut dengan sapi. Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sholat di kandang kambing ketika nggak ada masjid pada waktu itu. Shollu fi marabidil ghanam, ya, sholatlah di kandang kambing. Wala tusalli fi ma'atinil ibil, janganlah kalian sholat di kandang unta. Apa bedanya? Beda. Ya, memang sama-sama kandang, tapi kandang kambing itu dibolehkan di dalamnya sholat. Para ulama menyebutkan bukan karena kotorannya, karena menurut madhab Hanabilah kotoran kambing dan kotoran sapi, kotoran kambing namanya apa dalam bahasa Inggrisnya intil. Ya. Kalau kotoran sapi dalam bahasa Rusianya tletong. Ya. Ini apa namanya beda, ya, maksudnya menurut madhab Hanabilah, kita bicara fikih ya, bicara fikih itu harus dijelaskan secara gamblang. Kalau dalam madhab Hanabilah dan madhab Hanafiyah ini tidak najis, seluruh kotoran binatang yang dimakan itu tidak najis. Jadi kotoran ayam, dalam bahasa Prancisnya apa? Kotoran ayam, ya, itu kotoran ayam, kotoran kambing, kotoran sapi, kotoran unta itu tidak najis. Ya, wabil khusus para petani. Kalau kita mungkin jarang. Kalau para petani itu biasa bermuamalah dengan
binatang-binatang ini. Bahkan dulu pada zaman Nabi Muhammad SAW dan zaman-zaman sebelum mereka itu terbiasa bermuamalat dengan binatang-binatang seperti ini. Sangat berat bagi mereka kalau itu dianggap najis. Bahkan di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Sulawesi, tempatnya Zulham itu rumahnya biasanya rumah loteng, rumah panggung, rumah panggung. Bahkan orang-orang Bugis, ya kemudian saya ketemu salah satu orang Bugis yang berlayar sampai pulau Lumbu, apa namanya, ada lembu, ada kambing, ada sapi, ada pulau bukan rawa lumbu ya, lembu ya, itu 14 jam dari Madura ya, di antara Madura dan Sulawesi itu ada pulau sangat kecil banget, 14 jam. Orang Makassar di situ. Ngapain kamu tinggal di jauh banget, pindah Bekasi ya, Nabi bilang. Masih banyak tanah-tanah kosong. Ke sana 14 jam naik kapal. 14 jam. Pulau-nya kecil nggak kelihatan, lihatlah di peta. Ya. Itu juga katanya rumah kami dari panggung, Ustaz. Nah, rumah panggung itu atasnya untuk tidur, bawahnya untuk melihara ayam, kadang kambing. Ya. Kalau di Jawa itu ayamnya masuk ke tempat tidur biasa, ya, tidur bersama tuan rumahnya. Bahkan di Salatiga saya pernah tidur di salah satu teman saya. Rumahnya itu kandang kambing, rumahnya itu dengan kambing satu, Pak. Ya. Jadi kita masuk ke sawah, itu batas antara sawah itu galengan, ya. Itu masuknya ke situ, jadi naik sepeda, naik motor nggak bisa karena harus ngelewatin pematang sawah. Ya. Di rumah itu ruang tamu, ya, ruang tidur, ruang makan, dan ruang kambing satu, Pak. Ya saya tidur itu di samping kambing, Masya Allah, nyamuknya luar biasa. Sudah biasa orang situ, nggak terlalu bau. Ya itu maksud saya bahwa ternyata di beberapa tempat di negeri kita pun sudah biasa dengan kambing. Maka kalau kotoran kambing dianggap najis sangat berat, walaupun ini adalah madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i, madhab yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Tetapi yang lebih taisir, lebih mudahkan masyarakat adalah bahwa itu tidak najis, karena dagingnya halal, maka kotorannya tidak najis. Ya. Apalagi zaman dahulu pengembala kambing. Ini beberapa hadis berhubungan dengan kambing. Kemudian para hadirin rahimakumullah, kenapa dilarang sholat di kandang onta? Para ulama fikih menyebutkan sholat di kandang kambing itu insya Allah aman. Kambingnya tidak akan mengganggu, tidak akan menendang, tidak akan menggigit. Tapi kalau sholat di kandang onta itu sering emosional, ya, sering marah itu. Maka kadang-kadang kalau pas marah ditendanglah orang yang lagi sholat sehingga bisa mati. Oleh karena itu para hadirin rahimakumullah, ya, Islam mengajarkan kita supaya sholat di tempat aman, jangan sholat di tempat yang tidak aman, yaitu kandang unta. Hadirin rahimakumullah, ya. Saya ulangi lagi, hadis ini memang tidak berhubungan dengan fikih, tapi yang menarik adalah min ra'i ghanamin. Tuhan kalian merasa bangga terhadap seseorang pengembala kambing fi ra'si syadhiyah lil jabali, di atas puncak bukit, di atas puncak bukit, yang mengumandangkan adzan salat, yu'adzinu bis salati wa yusalli. Jadi pertama adalah dia pengembala kambing. Ini dari sisi kepekerjaannya ya sangat sederhana. Kedua, dari sisi tempat, dia di puncak bukit, tidak ada listrik,
tidak ada sinyal, yang jelas tidak ada sinyal, tidak ada transportasi, apalagi shootingan pasti nggak ada, lagi di shooting kayak gini nggak ada. Ini menunjukkan bahwa kadang ada orang yang tidak dikenal oleh masyarakat, tapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini penting, ini satu kaidah. Ada orang yang tidak dikenal manusia tapi dikenal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena istiqomah dalam menegakkan Islam, istiqomah dalam menegakkan syiar-syiar Islam walaupun tidak ada orang yang melihatnya. Yu'adzinu bis sholati wa yusalli. Tentunya di gunung tidak ada yang azan, tidak ada yang sholat, maka dia menegakkan Islam dengan mengumandangkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, artinya mengumandangkan kalimat Allah di tempat yang sepi. Maka pahala dai pedalaman itu lebih besar daripada dai-dai yang di perkotaan dari sisi perjuangan, ya, dari sisi perjuangan dan dari sisi keikhlasan. Biasanya lebih ikhlas daripada yang di kota. Karena apa? Jauh dari gegap gempita, jauh dari media sosial, jauh dari popularitas. Tetapi dia niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jadi yang pesan di sini yang menyebabkan dia masuk surga bukan karena azannya, bukan karena sholatnya, tetapi karena keikhlasannya. Ada orang, nggak ada orang, dia azan, dia sholat, bahkan dia yang azan, dia yang sholat, dia yang imam, dan dia yang makmum. Dia yang menggelar tikar, dia yang menggulung tikar, dia yang membuka masjid dan dia yang menutup masjid. Itu luar biasa itu, tanpa ada orang yang tahu. Ini penting pada hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi, ibadah dalam Islam itu yang dilihat adalah hati, Pak, bukan gerakan. Sama-sama adzan, tapi kenapa di dalam hadis ini menyebutkan adzan di gunung, tidak adzan di Al-Islam atau di Bekasi atau di Jakarta atau bahkan di Masjid Istiqlal atau bahkan di Masjidil Haram dan Masjid Medina. Tapi disebut dengan adzan di tempat terpencil. Itu karena keikhlasan. Ya, ini penting ya. Oleh karena itu ibadah itu yang penting ibadah hati. Dia ikhlas karena Allah, tidak mencari pamrih dari manusia. Fayakunullah azza wa jalla, Allah berfirman kepada hamba ini yang tidak dikenal manusia ini, unduru ila abdi, lihatlah wahai malaikat. Jadi Allah itu sering membanggakan manusia di depan malaikat. Kayak kemarin kita bahas bahwa orang-orang yang orang-orang yang hadir di dalam majelis taklim itu akan disebut namanya. Oh belum ya? Sudah kemarin ya. Bahwa orang-orang yang di majelis taklim seperti kita ini akan dicatat oleh malaikat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebutkan satu persatu nama fulan. Maka tadi saya absen, fulan mana? Ya, karena kalau nggak ada, nggak dicatat oleh malaikat. Ya. Begitu juga di sini, Allah bangga di depan malaikat. Unduru wahai malaikat ila abdi, kepada hambaku ini, hadza yu'adzinu wa yuqimu, adzan dan iqamat, ya khafu minni, karena takut kepadaku, karena takut kepadaku. Coba kapan-kapan kita akan bahas 7 golongan yang dapat naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba di data itu, hampir seluruhnya karena keikhlasan. Di antaranya ada apa? Ada laki-laki yang pertama imam adil, yang jelas imam adil. Kemudian ada laki-laki yang atau ada seseorang lah yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari. Dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada laki-laki yang mau berzina, ya, kemudian dia meninggalkan perzinaannya
karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ke dalam hadis 3 orang yang terjebak dalam gua. Ya, hampir sama ya. Walaupun di dalam sab'ah ini mungkin tidak disebut ya. Kemudian orang yang infak. Ya, lihat, orang yang infak dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu karena disembunyikan. Ya, bukan berarti harus infak terus begini ditutup tangan kirinya. Ya, tapi maksudnya sampai benar-benar jangan ada orang yang tahu ketika dia infak. Maka kemarin saya usulkan jika memang mau mengumumkan ya dana yang masuk di mana di Al-Islam di infak Ramadan, sebaiknya kalau menurut saya pribadi jangan disebut nama ya, walaupun di data ada nama fulan untuk kepentingan administrasi, tapi kalau diumumkan di masjid sebaiknya tidak menyebut nama. Kadang ada orang yang infak tidak mau disebut nama, kalau mau menyebut hamba Allah fulan, hamba Allah sekian juta, hamba Allah sekian juta, atau paling tidak sebut aja nominal hasil akhirnya pekan ini yang masuk di pesantren Al-Islam untuk kegiatan Ramadan 10 juta. Selesai. Mau rinci, lihat di kantor kami ada rinciannya, gitu aja. Dan itu singkat, padat, memikat ya. Karena 10 juta enggak usah disebut fulan 150.000, fulan 35.000, fulan 15.000, enggak usah disebut. Sebutnya 10 juta langsung. Kumpulan daripada infak-infak. Supaya apa? Supaya ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Termasuk dalam sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh, yaitu orang-orang yang yunfik ya, menginfakkan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu. Tadi saya sambung, orang yang dirayu laki-laki orang yang dirayu oleh perempuan, termasuk Nabi siapa? Nabi Yusuf. Itu dirayu perempuan yang sangat cantik dan kaya, tapi dia tidak mau. Ini akhafullah ma'adzallah innahu rabbi ahsana maswai innahu la yuhibbu adz-dzalimin. Itu masuk di situ, padahal dia bisa ngerjakan karena takut kepada Allah. Jadi intinya apa para hadirin? Intinya itu karena hatinya takut sama Allah. Termasuk mahasiswa di sini. Sebenarnya ya kita tuh kepingin mahasiswa itu nggak usah ada aturan, nggak usah ada aturan. Jangan sampai kalian, wahai mahasiswa semester 2 dan semester 4, halo, itu nggak usah takut sama ustadz. Ya. Kucing-kucingan ke sana, dikejar ke sana, lari ke sana, dikejar ke sana, kayak ini kucing dan kucing, kucing-kucingan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ingin kita tekankan. Sehingga nanti nggak usah ada aturan, semuanya takut sama Allah, Kak. Kesadaran. Memang belum bisa menumbuhkan kesadaran ya, kita ada paksaan, ada sistem doang. Tetapi maksud saya biasakan itu takut sama Allah Subhanahu wa taala, jangan takut sama manusia. Ya. Itu yang kita tekankan. Kita kepingin membantu kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nilainya di situ ya. Jadi yang dapat pahala besar itu yang taraweh karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda taraweh ya, Anda ngikuti kajian, Anda sholat subuh itu karena peraturan, sholat subuh Anda sah, taraweh Anda sah, puasa Anda sah, tapi nggak dapat pahala para hadirin dan hadirat ya, nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena terpaksa. Tapi sah, jadi secara fikih sah, tapi secara pahala dia nggak nyampe ke atas karena bukan laisa imanan wahtisaban ya kan. Coba hafal nggak mahasiswa? Man shoma ramadhana, teruskan. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, terus ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kapan ghufira lahunya? Kalau imanan wahtisaban, bukan karena
fulan dan fulan, bukan karena aturan. Tolong dicatat ya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maksud saya diurutkan. Oh, hadis ini menunjukkan bahwa poin pentingnya adalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal. Cara nyatetnya begitu. 1, 2. Ya di sini mungkin ada, tapi yang saya tulis di sini kadang tidak ada yang saya terangkan. Maksudnya yang saya terangkan ini kadang tambahan dari yang ada dalam buku ini. Karena waktu nulis buku nggak terpikir, ya, ketika mengisi kajian terpikir. Jadi kadang ide itu muncul ketika kita menyampaikan. Nah, itu tulis. Contoh yang lain 7 golongan. Contoh yang lain begini. Contoh yang lain termasuk contoh yang lain adalah man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Semua itu rentetan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa yang paling penting dalam ibadah itu bukan gerakan fisik, tetapi gerakan hati, yaitu keikhlasan, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pesantren Al-Islam bisa mendidik mahasiswa seperti itu luar biasa, dan jarang pesantren atau lembaga pendidikan yang bisa menumbuhkan kesadaran begitu, jarang. Rata-rata disiplinnya karena aturan, bukan karena kesadaran. Ini poin penting. Masuk ke jalan ke-9. Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, dihafal ya, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ini laki-laki atau perempuan? Rabi'ah itu laki-laki atau perempuan? Salimah laki-laki atau perempuan? Urwah laki-laki atau perempuan? Salamah perempuan. Abi Salamah bin Aqwa laki-laki atau perempuan? Nah, tadi katanya perempuan. Fatimah laki-laki atau perempuan? Uqbah perempuan. Itu ada Ustadz Farid, maksud perempuan. Farid Uqbah, bahaya kamu itu. Makanya janganlah salah paham kalau pakai itu semuanya perempuan. Pakai tak marbutah, tidak semua tak marbutah itu perempuan. Ini bahaya banget itu. Dari mana tahunya? Dari mana tahu cara membedakannya? Ya sering aja membaca. Tadi namanya Uqbah bin Amir. Sebelumnya kan dari Uqbah bin Amir, laki-laki atau perempuan? Dari Fatimah binti Qais, perempuan atau laki-laki? Bedanya apa? Kalau nggak ada bintinya? Uqbah, Urwah, Salamah. Siapa lagi? Rabi'ah. Rabi'ah. Ada Rabi'ah al-Adawiyah. Terakhir itu perempuan? Nah, bingung kan? Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, laki-laki atau perempuan? Nah, Rabi'ah al-Adawiyah, laki-laki atau perempuan? Nah, gimana? Katanya Rabi'ah laki-laki, sekarang perempuan. Rabi'ah al-Adawiyah itu salah satu tokoh sufi. Ada orang mengatakan sufi, ada orang mengatakan dia tokoh yang sangat luar biasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang penyanyi tapi taubat karena didakwai seorang ulama, kemudian jadi orang yang baik sekali, yang takut, yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Kemudian diabadikan namanya di Mesir, ya, di masjid namanya Masjid Rabi'ah al-Adawiyah, dan jadi jalan, nama jalan yang dulu Muhammad Mursi jatuhnya di situ, maksudnya digulingkannya dari situ. Ada rahimakumullah. Jadi Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami laki-laki miskin. Nah, kalau tadi kan pengembala kambing, sekarang laki-laki miskin. Jadi yang sering disebut itu yang miskin-miskin, yang ya orang-orang yang di pinggiran tuh. Rabi'ah ini orang miskin, tetapi sering bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
milih kaya tapi tidak dekat dengan Rasulullah, atau miskin tapi dekat dengan Rasulullah? Milih mana? Milih kaya tapi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Coba bayangkan, Abu Bakar itu kaya, ya, anaknya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Utsman bin Affan, anaknya dia menikah dengan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dzunuraini, dua cahaya, karena dua anaknya kakak beradik dinikahi oleh Utsman bin Affan, tetapi tentunya setelah salah satunya meninggal dunia. Tapi dia kaya raya, dekat dengan Rasulullah. Nah, berarti milih jadi orang kaya, menjadi menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini udah miskin, bukan menantunya Rasulullah lagi, dan tidak dekat dengan Rasulullah. Jadi begitu Allah itu memilih hamba-hamba itu berbeda-beda. Kalau ini pertengahan, dia miskin tapi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu berkhidmat. Dia bercerita, saya bermalam, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya bermalam, tidur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa seorang murid itu kalau bisa mulazamah dengan gurunya. Bukan masalah ilmu ya. Kalau ilmu, kalau belajar itu transfer ilmu, transformasi ilmu itu sekuler. Maka al-Islam ini kalau cuma belajar, yang penting pinter, yang penting bisa jawab ujian, yang penting bisa hafal Al-Quran, itu sekuler. Ya, tetapi kalau belajar itu belajar adab, belajar etika, sopan santun terhadap ustadznya, itu baru Islami. Maka kalau ada mahasiswa berani sama ustadznya, ini bahaya. Nggak boleh ya, nggak boleh sedikit pun mahasiswa yang berani melawan ustadznya. Ini sudah gagal pendidikan kita. Nah, karena harus ada adab. Ini lihat, Rabi'ah binti bin Ka'ab al-Aslami, ya, itu mulazamah bersama Rasulullah SAW. Mana tidur bersama ustadznya, tidur bersama Rasulullah SAW. Khidmat. Jadi pesantren kita ini itu khidmatnya sama gurunya kurang, kalah dengan pesantren-pesantren tradisional, ya, yang rata-rata di bawah Nahdlatul Ulama. Itu bagus dari sisi penghormatan kepada guru-gurunya. Kita kalah, kita nggak nyunah. Kita mengatakan kita pesantren sunnah, tapi ini nggak nyunah, lebih nyunah mereka. Maka disebutkan pesantren as-salafiyah. Yang satu ada pesantren salafi. Bedanya apa? Kalau salafi itu laki-laki, kalau salafiyah itu wanita. Lo baru saja kita terangkan tadi. Kalau nggak pakai tak marfutah berarti laki-laki, kalau pakai tak marfutah berarti perempuan. Jadi ini pesantren salafi, ini pesantren salafiyah. Ini nggak pernah akur, tengkar terus. Ya Allah ya Allah, kenapa tengkar? Kawin aja. Muhammad Salafi nikah dengan Siti Salafiyah, udah selesai. Ribut terus. Ya, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan pastinya. Kelebihan pesantren Salafiyah adalah hormat kepada guru luar biasa. Walaupun kadang-kadang berlebihan juga, tapi luar biasa. Pesantren Salafi kurang hormat sama gurunya, tidak semuanya, sebagian saja. Ya. Tapi perbedaan di situ. Padahal sunnahnya apa? Seorang murid hormat sama guru, bahkan mulazamah, tidur bersama guru. Tidur bersama guru ini. Kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ataituhu biwadhu'in atau biwadhu'ihi. Saya kemudian membawakan air wudunya. Air wudunya. Ini nanti mahasiswa, untuk bapak-bapak nggak usah. Wa dengan wu beda. Wa itu tempat,
Wadu itu air wudu. Air wudu namanya wadu. Wudu itu pekerjaannya. Nah ini tolong yang sekarang kita ada program bahasa Arab ya, tolong yang begitu-begitu itu dipelajari. Wadu in ataituhu fa ataituhu biwadu'ihi. Sebenarnya ya kalau belajar bahasa Arab itu bisa dari Al-Quran dan Sunnah. Ada dua manfaat. Pertama, kita merenungi Al-Quran dan Sunnah. Dua, kita belajar nahwu dan sorob. Maka kalau mau sorogan, mau apa namanya i'rab, mau belajar fa'il maf'ul ya, itu dari Quran dan Sunnah aja. Sekarang ini namanya fa'ataituhu, saya mendatanginya atau saya mendatangkannya, membawakannya biwadu'ihi, dengan air wudunya. Kalau Anda baca biwudu'ihi salah. Wudu itu kerjaan wudu ya. Jadi salah harokat, salah makna. Kayak innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Tapi kalau kita balik innama yahsyallahu min ibadihil ulama, salah. Wa idzi batala ibrahimu rabbuhu salah. Yang benar wa idzi batala ibrahima rabbuhu. Jadi fathah dhammah ini yang harus kita tahu. Kalau enggak salah kaprah. Makanya dari sisi bahasa nanti mudah-mudahan mahasiswa yang semester 2 ini sudah digembleng selama setengah tahun, mudah-mudahan nanti lebih baik ya. Untuk membedakan antara fathah dan kasrah ini butuh 1 tahun ya. Biwudu'in biwadu'in. Tolong nanti Ustadz yang mengampu bahasa Arab tolong dikumpulkan kata-kata yang membedakan antara fathah dan kasrah. Salah satunya ini biwadu'in biwudu'in ya. Bisa juga nanti beli buku namanya Al-Furuq fil Lughah. Al-Furuq fil Lughah. Kata-kata yang kadang-kadang sama tetapi beda ya, itu penting. Fa'ataituhu biwadu'ihi wa hajatihi, saya membawa air wudunya dan air untuk hajatnya. Ini terjemahan untuk hajatnya belum tentu benar. Karena saya melihat beberapa terjemahan termasuk di hadis, cari hadis.com itu Masya Allah banyak salahnya. Ini gara-gara apa? Gara-gara tidak memahami nahwu dan sorob dan tata bahasa Arab, sehingga sampai setingkat cari hadis.com yang sudah terkenal itu. Kalau kita copy hadisnya, ada terjemahannya, ada sanadnya, bagus, dan pahala bagi mereka. Cuma kritikan saya, tolong cari penerjemah yang handal, yang tahu bahasa Arab dan tahu bahasa Indonesia, karena banyak salahnya. Karena saya kalau menulis buku itu banyak mengambil dari itu untuk memudahkan. Jadi Arabnya kemudian terjemahnya. Tapi mulai sekarang saya terjemahannya harus saya ulangi lagi karena ternyata banyak salahnya. Salah dalam memahami kosakata Arab. Ya, jadi biwadu ini masih benar nih, berarti terjemahannya oke lah ya, yang terjemahkan bagus. Biwaduin, saya membawakan air wudunya, benar. Biwaduin, wahajatihi belum tentu untuk hajatnya, air untuk hajatnya, atau qadaul hajat belum tentu. Hajah itu sifatnya umum ya, sifatnya umum untuk keperluan-keperluan lainnya. Jadi saya membawakan untuk beliau air wudhu dan beberapa hajat atau keperluannya, menunjukkan bahwa murid itu harus khadim sama gurunya. Bolehlah kita praktekkan kapan-kapan di sini ya. Kamu ambil air wudhu, kamu ngambil ini, kamu ngambil air minum. Itu penting itu, supaya terbiasa ya murid itu khidmat sama gurunya, dan Anda akan dapat pahala yang besar. Kalau kita menghormati seorang guru, maka ilmu itu berkah. Tapi kalau kita meremehkan guru, walaupun Anda pintar, botak, nilainya 10, nggak berkah. Nah itu. Maka beliau bersabda kepadaku, ini keberkahan. Beliau itu ikhlas, menjadi relawan Rasulullah SAW dan tidak minta gaji. Ya, karena relawan.
Dia merasa mulia berkhidmat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini harus ditanamkan ya pada diri mahasiswa, bahwa berkhidmat sama gurunya itu berkah dan berpahala. Maka beliau bersabda, wahai Uqbah, wahai siapa? Wahai siapa? Wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, mintalah kepadaku, salni, atau faqala li sal. Sal itu apa? Tanya. Mintalah, sal ya, bukan jal. Sal, mintalah padaku. Subhanallah, Rasulullah itu sama apa, sahabat-sahabatnya dekat. Kamu butuh apa? Butuh baju? Nah, saya ada baju. Butuh uang? Saya ada uang. Makanya mahasiswa kalau butuh, datang aja. Ustaz, saya butuh uang untuk pulang, karena sudah mau pulang ini saya belum punya uang, Ustaz. Kemarin ada siapa, mahasiswi ya, buka ATM, belum ada ATM-nya. Ya Allah, kasihan, langsung sakit dia, nggak jadi pulang. Udah sembuh ya. Ini mahasiswa jangan-jangan sakit nih gara-gara ATM-nya kosong. Nah, ini kalau ATM-nya kosong, datang ke rumah. Datang ke rumah ya, untuk ongkos pulang ya. Kalau nggak bisa pulang, udah ke tempat temennya. Ini saya dapat laporan orang-orang yang dari jauh, yang ongkosnya banyak, itu mampir ke teman-temannya di Bogor, di Depok, di Bekasi, di Jakarta. Yang dekat-dekat itu lebih afdal ya, jangan pulang terus, udah besar kok pulang. Saya itu dulu ketika di Madinah itu dipaksa pulang, padahal nggak mau pulang. Kamu harus pulang, ini tiketnya gratis, ini gratis. Saya nggak mau, bosen di rumah itu. Lagi di Indonesia bosen. Memang dunia cuma Indonesia doang. Maka saya anjurkan mahasiswa supaya kalian itu ngirit dan punya pengalaman, nggak usah pulang. Orang tua sudah maklum lah, kamu sudah besar sana, jangan pulang, ngerepotin pulang. Sampai rumah cuma tidur, makan, tidur, makan, tidur. Sebelah orang, kecuali orang tua yang sudah tua, yang membutuhkan bantuan kalian, yang kangen dan sebagainya. Tapi kalau orang tua yang anaknya banyak, yang udahlah kamu nggak usah pulang, banyak kayak gitu kan? Itu dulu orang yang selamat dari kecelakaan pesawat apa kemarin? Sriwijaya itu salah satunya apa? Taat sama orang tua. Itu udah naik pesawat, sudah beli tiket, telepon orang tuanya. Le, kamu nggak usah pulang. Nak, kamu nggak usah pulang, di Jakarta saja. Jadi Jakarta ya dulu anunya ya. Jakarta saja, atau di pondok aja, di Al-Islam saja. Ya Bu, dia taat sama orang tua, walaupun sudah beli tiket, dia nggak marah-marah sama ibu. Ya, makasih Bu, saya nggak jadi pulang walaupun sudah di bandara, sudah beli tiket. Ya sudah, akhirnya dia pulang. Nggak usah pulang, repot. COVID-19. Karena Anda pulang, karena diisolasi mandiri di kampung Anda, nggak boleh bermasyarakat. Di kampung saya itu kalau dari Jakarta nggak boleh ke masjid. Di masjid itu tidak boleh dikunjungi orang dari Jakarta. Diisolasi. Ya, mungkin di tempat kalian juga begitu. Ya sudah, nanti orang-orang di rumah juga harus di swab antigen gara-gara Anda datang. Ya, repot lah, merepotkan keluarga. Itu kalau keluarganya nggak terlalu butuh kedatangan Anda. Ya, kalau dia butuh, dia kangen, butuh ilmu Anda, silahkan. Saya nggak melarang. Ini bagi yang tidak butuh kedatangan Anda. Maka sebaiknya Anda di sini saja. Itu lihat itu, taat sama orang tua, kamu nggak usah pulang. Akhirnya apa? Pesawatnya jatuh dan dia selamat. Nah kalau nanti ada telepon, nah kamu di Al-Islam saja, jangan pulang, kamu tetap ngeyel. Wah bahaya itu. Ya tanya dulu sama orang tua, saya pulang nggak sebaiknya? Oh nggak usah katanya. Nah udah di sini aja.
insya Allah di sini berkah ya bersama Ramadan. Nah, itu maksud saya. Jadi apa para hadirin taat sama orang tua. Tadi saya mau bilang apa sih? Sal nih minta kepada saya, kok bisa sampai orang tua pulang? Khidmat. Enggak, saya kepengen berkata begini, kita ini pulang ngapain gitu loh. Maksudnya kalau nggak perlu banget, kalau anak SD, SMP, SMA oke, Anda kan sudah mahasiswa, sudah mau mandiri, sudah mau kawin, kok masih pulang terus. Nanti jangan-jangan sudah menikah, pulang minta uang sama orang tua, tidur sama orang tua, ngindekelonin, la ilaha illallah, udah punya istri juga, mandiri dong. Maksud saya dulu di Medina itu disuruh pulang malah tiket gratis, nggak ada COVID, nggak ada apa. Maka saya kepengen tiketnya dirubah, kemana lah? Di Indonesia bosen gitu-gitu aja. Ini mumpung di luar negeri keliling dunia tapi gratis, gimana caranya? Tiket itu dirubah entah ke negara mana. Dulu awal-awal sebelum saya masih bisa. Jadi kalau liburan itu keliling Eropa. Bekerja kalau mereka dulu di Mesir, orang Mesir bekerja di Eropa. Jadi mencuci piring, nyuci apa, orang Mesir, ini bukan di Medina. Karena nggak punya uang, orang mahasiswa Mesir itu kan nggak ada beasiswa dulu itu. Maka nyari kerjanya di Eropa. Kalau mahasiswa Medina uangnya banyak, tiketnya gratis. Cuma gimana supaya nggak usah ke Indonesia, tiket Indonesia kan mahal itu. Kalau dirubah aja ke Eropa, bisa keliling Eropa dan balik lagi ke Medina. Zaman saya sudah nggak boleh, cuma dapat 1 kali itu bisa dirubah, itu pun dengan perjuangan. Itu kalau setiap tahun bisa dirubah luar biasa itu. Jadi 4 tahun pulang itu bisa keliling dunia itu dengan cara gratis. Nah, begitu, cari pengalaman. Kan banyak yang nggak tahu Monas juga. Banyak mahasiswa itu saya habis pikir itu. Di sini 2 tahun nggak tahu Istiqlal, nggak tahu Monas, nggak pernah naik busway. Cobalah liburan ini pakai untuk keliling Jakarta, ya, untuk keliling Bekasi, tahu lingkungan lah. Jangan rumah, Bekasi rumah, aduh, kurang pengalaman. Mintalah kepadaku, kata Rasulullah, maka aku berkata, aku meminta kepadamu agar aku menemuimu di surga. Poinnya apa di sini para hadirin? Poinnya apa? Halo, poinnya apa? Sahabat itu ditawarin uang nggak nerima, ditawarin materi tidak tertarik. Ini poinnya. Materi itu datang sendiri. Ini sahabat ini nggak minta diberi. Bisa nggak kalian jadi orang? Dunia itu bukan kita ngejar dunia, tapi dunia itu datang ke kita sendiri, bisa enggak? Kayak sahabat ini, Kaab ini enggak terpikir dunia, ditawarin, banyak tawaran, tapi dia tolak. Termasuk ini, Kaab bin Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami memang orangnya enggak kaya, tapi qanaah. Jadi qanaah itu mendatangkan rezeki. Kalau enggak percaya coba. Qanaah itu di hati ya. Kalau kalian qanaah dengan apa rezeki Allah, kalian pasti akan didatangi rezeki. Kalau kita ngejar rezeki berlebihan, justru rezeki akan lari. Kayak kucing itu loh. Kucing itu kalau dikejar kemana-mana dia lari, takut sama kita. Kalau kita ngejar, tapi kalau kita diam, kucingnya yang datang. Begitu juga dengan perempuan. Kalau kita ngejar perempuan, perempuannya lari. Tapi kalau kita diam, perempuannya yang datang. Nah, begitu. Itu filosofi ya. Jadi kucing, perempuan, rezeki, uang itu sama, dunia. Maksudnya gitu. Jangan pikiran macam-macam ya. Jadi itu dunia. Dunia itu kalau kita kejar, dia akan lari. Tapi kalau kita diem, dia akan datang. Bukan berarti kita nggak kerja, tapi maksudnya kita ini jangan ngoyo dengan dunia, itu apa adanya sudah. Kalau kerja pun kerja ya sesuai dengan kapasitas kita, dengan waktu kita, maka insya Allah dia akan datang sendiri. Kayak Ka'ab bin Aslami, dia miskin,
Dia miskin, tapi karena dia pikirannya bukan dunia, pikirannya akhirat, pikirannya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah menawarin, mau enggak saya tawarin materi? Beliau enggak mau, ya Rasulullah, saya enggak mencari materi. Terus kamu mencari apa? Saya mencari surga. Terus saya kepingin hidup di surga bersamamu, kepingin punya rumah di samping rumahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau mahasiswa punya cita-cita seperti itu, luar biasa, akan berubah pesantren ini, ya, berubah. Ya, kenapa? Karena cita-citanya kepingin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cita-cita itu masuk surga, masuk surga. Makanya dulu pernah saya ceritakan di sini awal Ramadan bahwa Tolhah bin Ubaidillah itu bermimpi melihat pintu surga karena pikirannya memang lihat pintu surga. Nah, kalau kita belum bermimpi melihat pintu surga, memang pikiran kita bukan surga, pikiran kita adalah dunia. Ini penting, Ramadan ini perlu kita merubah pikiran, mindset, hati, pikiran kita supaya memang urusannya akhirat. Kemudian dulu saya pernah punya teman di pesantren itu sukanya menyebut abnaul akhirah karena dari referensi klasik menyebutkan abnaul akhirah. Antum abnaul akhirah, kalian itu adalah anak-anak akhirat, akan kembali ke akhirat. Jadi Rabi'ah mengatakan, saya hanya kepingin bertemu denganmu ya Rasulullah di surga. Itu aja. Rasulullah masih sanksi, jangan-jangan orang ini butuh karena miskin kan. Ada yang lain wahai Rabi'ah? Aghairu dzalik, kalau bahasa Arabnya apa ya? Apakah ada aghairu dzalik? Apakah ada yang lain? Nah, tolong dihafal nih. Aghairu dzalik? Apakah ada yang lain? Enggak. Itu saja. Oh, mantap. Itu saja. Maka Rasulullah senang itu punya sahabat kok anunya akhirat ya. Dulu kayak saya teringat ketika perang Uhud, ada sahabat yang baru makan kurma kan, Beliau bertanya, ya Rasulullah, apa imbalan kalau saya masuk dalam perang dan saya mati? Apa imbalannya? Imbalannya surga. Jadi enggak imbalannya uang atau harta, enggak. Imbalannya kalau begitu saya terlalu lama nunggu itu kurma yang ada di tangannya masih ada roji dibuang, dia masuk dalam perang itu dan mati syahid, masuk surga. Dipikirnya cuma surga. Makanya ayat-ayat Al-Quran yang kita baca pada bulan Ramadan kalau ada surga, tadi kan ada surga juga, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Abdul Khalik, ayat apa? Surat apa? Abdul Khalik ya. Surat apa, ayat berapa? Ali Imran 133. Ini mahasiswa nggak boleh, nggak harus hafal. Kalau kamu sudah saya bilang ini ayat favorit ya. Tolong nanti Ustaz tulis ayat-ayat favorit dan harus hafal mahasiswa. Ayat-ayat favorit 30 juz, tapi cukup ayat-ayat favorit. Termasuk ini Ali Imran 133. Ini termasuk surga. Ya itu. Saya teruskan. Tinggal dikit lagi. Ya. Bantulah aku. Gini, kalau begitu wahai bahasa muda, kalau begitu wahai Rabi'ah, bantulah aku untuk mewujudkan cita-citamu dengan memperbanyak sujud. Jadi surga itu bukan harga yang murah. Surga itu harganya mahal. Kemarin saya ceritakan perbandingan antara tanah di surga dengan tanah di kampung sawah, dengan tanah bahkan di segitiga emas di Jakarta, jauh banget ya. Nah, makanya harganya mahal. Salah satu cara membeli surga itu dengan memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat sunnah ya, memperbanyak bukan sholat sunnahnya, bukan sujudnya, tapi ketundukan kita kepada Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Kita itu merasa hamba yang sangat lemah dan Allah yang sangat tinggi. Itu aja. Itulah inti daripada sholat itu, ketika sujud kita sebagai hamba lengah, kurang banyak dosanya dan Allah maha tinggi. Itu inti Ramadan sebenarnya.
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu aja nanti malam Lailatul Qadar. Saya ini banyak salahnya ya Allah, Engkau Maha Pengampun. Itu aja terus. Jangan merasa kita sudah hebat, jangan ya. Kita ini hamba yang sangat lemah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu para hadirin rahimakumullah, sudah suruk, tapi saya membuka pertanyaan kalau memang ada. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu sangat bertentangan saya dengan beberapa nas dari Quran Sunnah, karena sebagaimana tadi yang sampaikan juga tentang seorang sahabat orang yang makan kurma itu kan menjadi segala sesuatu dijadikan dengan surga. Nah ini yang banyak yang terkenal itu sangat puji-puji tentang bagi yang ada itu sangat saya. Baik, ini penting ya. Jangan sampai kita terpengaruh dengan pemikiran seperti itu. Mungkin itu nggak tahu ya. Saya punya bukunya, Robiah Al-Adawiyah, itu punya bukunya. Cerita-cerita itu kadang-kadang dibuat-buat. Bisa benar dari beliau, bisa tidak benar. Seandainya benar dari beliau mungkin maksudnya lain, tetapi dipahami oleh murid-muridnya beda. Tapi intinya bahwa kita tidak boleh menafikan surga hanya karena klaim cinta. Saya itu beribadah karena Allah, karena cinta kepada Allah, bukan karena kepengen surga. Itu nggak boleh. Itu filosofi yang nggak benar. Kalau seandainya manusia nggak butuh surga, hanya butuh cinta sama Allah, untuk apa ratusan ayat-ayat tentang surga? Kalau kita menghindari maksiat bukan karena takut sama neraka, hanya karena cinta saja, untuk apa ratusan ayat-ayat tentang neraka? Manusia itu diciptakan sebagai manusia, fitrahnya senang kepada sesuatu yang indah yaitu surga, dan takut kepada sesuatu yang sangat dahsyat yaitu neraka. Itu fitrah manusia. Kalau orang nggak suka sama surga, berarti bukan manusia, artinya sudah keluar fitrahnya dari manusia. Itu mungkin filosofi aja, hakikatnya tidak. Makanya kita harus tahu benar siapa Robiah dan siapa pengikutnya. Tanyakan sama orang-orang pengikutnya, memang kamu nggak suka rumah, ya, nggak suka makan yang enak, nggak kepengin menikah, nggak kepengin punya anak, nggak kepengin ada air yang mengalir kayak di surga. Surga itu gambarannya begitu kan, ada rumah, ada air yang mengalir, ada buah-buahan, ada makanan, walah mitairin mimma yastahun wa hurun ain kamsalin lu'lu'il maknun, ya, tajri min tahtihal anhar khalidina fi azwajum mutahharatun. Nah, itu kan semuanya kan materi, ya. Tetapi ridha Allah itu penting. Makanya di sini Islam itu pertengahan, materi iya, ridha Allah iya. Lihatlah Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, semuanya kan orang-orang yang punya materi. Rasulullah pun begitu. Jika Rasulullah itu orang miskin ke orang kaya, beliau itu nggak mungkin orang miskin kok nyembelih kambing 2 super, yang satu kambingnya harganya 15 juta, kira-kira begitulah ya. Kemudian pernah berkorban 100 onta. Itu berapa miliar itu? 100 onta. Ya, dan beliau menginfakkan hartanya kemana-mana. Beliau itu dapat seperhumus, 1/5 daripada harta rampasan perang. Itu berapa triliun itu kalau zaman sekarang. Cuman uangnya bukan untuk keperluannya sendiri, tapi untuk kemaslahatan muslim. Kalau kita bahas tentang masjid, bagaimana kita bangun masjid kalau kita nggak punya uang? Bagaimana kita mau membuat program Ramadan kalau kita nggak punya uang? Nah, itu kesalahpahaman sampai sekarang di masyarakat itu. Antara kaya dan miskin, antara uang dan tidak uang, antara surga dan tidak surga itu. Jadi kita ini butuh surga, sebagainya butuh materi, tetapi jangan sampai materi itulah yang membuat kita larut di dalamnya. Tapi yang kita cari ridha Allah. Ridha Allah itu buktinya surga. Tadi kan wasari'u ila magfirah, magfirah dari Allah, iya, ampunan.
tapi ampunan ini ujungnya adalah surga. Rabbighfirli warhamni, ighfirli warhamni, rahmat itu surga. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jadi maghfirah itu ujungnya rahmat Allah itu surga. Rahmat Allah itu surga. Jadi ada dua, ridha Allah dan surga. Maka kalau dia mengatakan umpamanya saya beribadah kepadamu karena cinta bukan karena surga, salah. Rasulullah aja Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ada seorang sahabat itu ditanya, wahai sahabatku, kamu berdoa dengan doa apa? Ya Rasulullah, saya nggak pandai berdoa. Doa saya cuma satu. Ya Allah, berikan kepada saya surga dan jauhkan dari api neraka. Kata Rasulullah, iya itu yang kita baca setiap hari, muter-muter, cuma kami agak panjang, tapi muternya ke sini, minta surga dan dijauhkan dari api neraka. Karena ridha Allah, cinta Allah itu buktinya surga. Jangan sampai kita mengatakan, ya Allah, tidak apa-apa, saya masuk neraka asal engkau ridho kepadaku. Nah, itu kan orang pusing, itu orang bingung. Ya Allah, enggak apa-apa, saya dibakar api neraka, yang penting kau cinta kepadaku. Mana mungkin Allah mencintai seseorang tapi dimasukkan dalam api neraka. Itu kan orang yang pusing, itu yang stres. Itu mungkin ya filosofi aja itu, padahal sebenarnya enggak gitu. Pasti dia takut sampai api neraka. Kalau enggak percaya, bakar aja tangannya, pasti dia takut. Oh, berarti kamu takut api neraka. Diberi uang mau, berarti dia kepengen surga, kan begitu. Makanya kalau orang nggak suka sama surga dan tidak takut sampai neraka, nggak sesuai dengan fitrah manusia. Nah itu, udah, itu garis yang lurus, minta surga dan jauh dari api neraka. Makanya ikhlas pun adalah minta surga. Kenapa kamu puasa? Kamu masuk surga, Ustaz, ikhlas. Kenapa kamu belajar? Kamu masuk surga, ikhlas. Jadi ikhlas itu tandanya kita minta surga, tidak minta dunia. Makanya di sini Robiah mengatakan saya minta surga, nggak minta dunia, ikhlas. Saya kira itu jawabannya Pak Ismar ya. Itu jangan diikutin kalau memang ada filosofi seperti itu, bahaya. Dan banyak pengikutnya ini Pak, di Mesir banyak sekali. Ya, ini tidak sesuai dengan fitrah manusia. Ada yang lain nggak? Pak Masyudi. Mana daerah antum? Oh, Sindoro Sumbing, saya pernah naik itu Sindoro Sumbing itu. Bahkan ada anak pesantren yang diusir gara-gara adanya tempat waktu tertentu. Pertanyaannya adalah ada kaitannya dengan hadis tadi. Kalau saya sebagai petani ke sawah habis kebun lagi bekerja sebentar kan asar kan? Itu dengar adzannya dari masjid kampung. Lebih utama sholat di rumah, wah adzannya pulang, atau kita sholat di sawah saja terus adzan sendiri, qomat sendiri, jadi imam jadi makmum sekaligus. dari sisi abduliyah mana Ustaz? Daripada yang tadi penduduk situ malah udah biar nggak kampung sholat asarnya diakhirkan itu. Ya, ini masalah fikih sebenarnya ya. Kita nggak boleh melihat sesuatu itu begitu saja. Harus dilihat apa sih masalahnya. Saya harus ke sana dulu nanti, baru saya jawab. Mungkin faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi nggak usah jauh-jauh, di tempat kita aja, nggak usah jauh-jauh, nggak usah ke Sindoro, ke Sumbing, naiknya jauh banget. Di kita aja, di pondok ini atau di pesantren-pesantren yang ada. Itu di sekolah-sekolah kadang-kadang ketika pelajaran gitu kan, pas azan itu nggak berhenti itu maksudnya azan dengar dulu dilanjutkan, nanti qomatnya. Bahkan ada satu pesantren yang sholat duhurnya jam 1,
Gara-gara ceritanya dulu sholat zuhur belum waktu. Jadi terlalu semangat adzan dilihat mataharinya belum masuk waktu. Wow, akhirnya setelah itu enggak. Daripada kita sholat sebelum waktunya, mendingan sholat jam 1 sekalian. Jadi ukurannya bukan adzan ya adzan, tapi sholatnya jam 1. Dan itu banyak. Dulu saya pernah cerita di Mesir ya, sama seorang syekh itu adzan isya, habis adzan malah makan. Ramadan gini, saya masih ingat kayak gini nih ya. Jadi itu kan ceritanya panjang, nanti waktunya panjang lagi. Singkat cerita, ini saya mau bicara tentang waktu mundur itu loh, waktu sholat yang mundur. Tadi ada Ustadz juga nanya tentang waktu sholat subuh. Nah ini saya sampaikan sekalian karena tanya tentang adzan. Ustadznya sudah pulang. Mana ustadznya tadi? Pulang, sampaikanlah ya, bahwa yang dia tanyakan saya sampaikan di mana, di kajian ya, mestinya balik lagi ke sini sebentar lah kan. Atau nanti dari rekamannya dikirimkan. Jadi ini bertanya, ada teman-teman yang karena menganggap adzan subuhnya terlalu cepat, dia bilang, Ustadz ada yang sahur 15 menit setelah adzan. Gimana loh Ustadz? Haram, saya bilang. Itu main-main. Bisa sholat, bisa puasanya batal. Ada kemungkinan puasanya batal. Loh, kan adzan subuhnya terlambat. Kamu tahu dari mana adzan subuhnya terlalu cepat? Ya. Itu kan masih khilafiyah. Ya. Kita masih ngikutin ya Kementerian Agama, maksudnya masih mengikuti mayoritas yang ada lah. Adzannya, sholatnya bisa mundur 30 menit, itu oke lah ya. Jangan kita menganggap adzannya terlalu cepat, kemudian kita makannya setelah adzan. Lah kamu sebelum adzan ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain. Jadi sengaja provokatif ini ya. Sengaja makan apalagi di depan mahasiswa. Nih niat nih saya makan. Orang kuliah subuh dia malah makan di sini. Itu kan provokator. Adabnya itu nggak ada. Saya juga meyakini itu bahwa kemungkinan sholat adzan subuhnya kecepatan, tapi bukan berarti itu saya sahurnya setelah adzan. Ya, bahkan ketika ada pengajian malah makan di sini. Itu kan provokator. Itu dulu ada seorang tamu, entah mahasiswa atau tamu itu di depan saya itu. Jam 6 pokoknya adzan kurang 10 menit dia makan, saya marahin, kamu ngapain katanya. Adzannya di Al-Islam kelambatan katanya. Ya Allah, jadi nganggap adzan di Al-Islam ini adzan maghribnya kelambatan, maka dia makan 10 menit sebelum adzan, dan nganggap adzan subuhnya kecepatan, maka dia sahurnya setelah adzan. Itu kan gini ini. Taruhlah itu begitu, tapi ya jangan begitu menunjukkan bahwa saya benar. Enggak ada waroknya, itu enggak ada. Warok itu enggak ada. Maksud saya itu kehati-hatian. Islam itu harus hati-hati. Ya makanya dia mestinya walaupun begitu ya sudah sahur sebelum adzan. Seandainya dia belum minum boleh, kan itu dalam hadis boleh minum pas adzan. Toh adzannya kecepatan dia minum. Tapi kalau sudah adzan jangan minum sudah. Walaupun dianggap adzannya kecepatan. Begitu adab seorang itu begitu. Apalagi kalau di depan orang itu membuat fitnah. Ya perbedaan ada. Tapi jangan kemudian di depan orang. Tadi saya bilang tadi enggak, itu bisa membatalkan puasa. Maksud sahur 10 menit setelah adzan. Sengaja, itu sengaja. Kalau sengaja bahaya banget. Kalau enggak sengaja lain cerita. Terlambat bangun, pas adzan baru bangun, itu makan cepet gitu. Makannya pun cepet. Itu satu dari sisi waktu. Kedua, waktu bisa mundur pada hadirin. Tadi saya ceritakan di sebuah pesantren itu sholat zuhurnya jam 1 karena maslahat. Jadi gini, kalau zuhur berhenti, kemudian sholat, balik lagi belajar, itu pada yang terlambat, pada persis kayak apa ya? Kayak di sini itu
kajian malam Ahad, adzan Isya, sholatnya jam berapa? Jam 8, jam setengah 9 selesai kajian, menunjukkan bahwa sholatnya nggak tepat waktu, bukan di awal waktu tapi di akhir waktu, karena sunnahnya di akhir waktu untuk maslahat. Karena kalau sudah sholat dilanjutkan kajian bubar, nah kira-kira begitulah. Kemudian masalah tadi ditanyakan, bagaimana kok pulang adanya jam berapa tadi? Jam 4 ya? Jam 4, padahal jam 3 1 jam mundur. Itu saya yakin karena faktor bekerja. Jadi kalau dikhawatirkan adanya jam 3, mereka pulang setengah 3. Padahal pekerjaan sawahnya belum selesai, dan antara sawah dengan tempat tinggal agak jauh, kemungkinan ya, ini masih ilmu kira-kira. Sehingga mereka ngangguk sudahlah sekalian aja sholatnya jam 4. Masalahnya kok melarang adzan itu. Jadi di sini ada dua hal, maslahat tapi caranya nggak benar. Ya, oleh karena itu dikumpulkan masyarakat, ya, kemudian diberitahu kalau pas waktu adzan ya Bu ya Pak adzan. Tapi tidak harus ke masjid, umpamanya gitu. Tidak harus ke masjid dulu, nanti qomatnya setelah jam 4. Qomatnya jam 4. Nah, umpama kan bisa seperti itu. Atau tadi pilihan antum tadi, adzan di sawah, qomat di sawah. Maka kalau bisa buat musola di sawah itu. Jadi pindahkan masjid ke sawah. Jadi dia adzan dan qomat ke sawah, habis sholat kerja lagi. Nah itu. Makanya perlu fulus tuh bangun masjid. Gara-gara fulus ngundurkan sholat. Ini masalahnya di negeri kita dan di seluruh dunia itu karena fulus. Semuanya karena fulus. Ya, oleh karena itu kalau fulusnya banyak kan ya sudah, tinggalkan aja kita sholat. Maka bangun masjid di situ atau usulkan buat apa di tempat yang lapang itu kita sholat di situ. Karena masyarakat itu dia menganggap di Indonesia menganggap bahwa sholat itu harus di masjid. Ini yang salah. Sholat itu bisa di tanah lapang, bisa di sawah berjamaah, gantian juga bisa. Saya kira solusinya itu, tapi kemudian jangan menganggap masyarakat kemudian bagaimana enggak. Itu mungkin ada kepentingan tertentu yang kita harus hormati juga. Saya kira itu ya. Dan nanti masyarakat Sindoro Sumbing bisa lebih baik. Kemarin karena saya pernah diundang ke sana, tapi saya nggak datang, itu di puncak, bukan Sindoro Sumbing sih, dekat dengan mana itu Dieng, beda lagi ya, Dieng ya, tapi ya itu masyarakat di puncak gunung, tapi katanya semangat di dalam menjalankan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup Pak ya, sudah 6:30, mudah-mudahan bermanfaat. Besok Rebo ya. Besok Rebo saya libur dulu, nanti diteruskan hari Kamis, dan hari Kamis adalah hari terakhir bagi para mahasiswi. Adapun mahasiswa masih lama ya. Masih lama, jangan ngikut ya. Insya Allah ya, kita akan lanjut hingga mudah-mudahan terakhir sudah sampai jalan yang ke-10. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.